Oke, jadi di video kali ini kita akan merakit PC mini dengan harga murah untuk investasi yang mewah buat Anda yang sedang meniti usaha mikro, kecil, dan menengah. Di masa pandemi seperti ini semuanya dituntut serba online, bukan hanya UMKM aja sebenarnya, jadi hampir semua usaha itu dituntut untuk online atau istilahnya mendigitalkan usaha mereka. Tapi untuk mendigitalkan usaha ini pasti butuh peralatan yang nggak murah. Contohnya kita butuh wifi, berarti kita butuh router, kita butuh SDM juga yang memahami ilmu digitalisasi, dan juga yang paling penting awal dari semuanya menurut saya kita butuh yang namanya komputer. Karena komputer bisa dibilang adalah device utama untuk hampir semua usaha kita. Mulai dari editing, financing, digital marketing, semuanya perlu menggunakan komputer. Nah, di video kali ini kita akan merakit sebuah komputer mini yang memiliki harga cukup terjangkau buat teman-teman sekalian yang memiliki usaha UMKM untuk memulai mendigitalkan bisnisnya. Jadi di tangan saya ini adalah sebuah komputer mini yang namanya adalah Intel NUC atau Intel NUC. NUC atau NUC adalah kepanjangan dari Next Unit of Computing. Jadi ukurannya kira-kira setelapak tangan saya, kecil banget. Sebenarnya ada banyak SKU dari Intel NUC ini, mulai dari Intel Core i3, Core i5, dan juga Core i7. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah yang varian Intel Core i3, bukan hanya Intel Core i3 aja, tapi ini adalah yang paling murah. Kenapa paling murah? Karena menurut saya ini aja udah cukup untuk memulai kegiatan mendigitalkan bisnis kita. Nah, untuk Intel NUC yang ada di tangan saya ini adalah varian Core i3 dengan harganya itu kita kasih harga range aja ya, karena harganya bisa berubah-ubah. Jadi harganya itu mulai dari 4 sampai 4,5 juta rupiah. Untuk spesifikasinya menggunakan Intel Core i3 10110U generasi ke-10. Jadi walaupun murah tapi serinya masih bisa dibilang baru karena yang terbaru sekarang adalah generasi ke-11. Dan kenapa di judul video ini ada kata rakit? Karena Intel NUC yang kita bahas ini masih barebone atau hanya ada motherboard, housing, dan juga prosesornya aja. Kalau saya pribadi lebih suka Intel NUC yang barebone seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena saya suka ngerakit ya. Dan kalau ngerakit itu bisa sefleksibel kita sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kebetulan di video itu memori RAM yang lagi ready ya adalah memori RAM dari Lexar yang kapasitasnya 8GB DDR4 2666 MHz. Sebenarnya Intel Core i3 10110U ini bisa membaca RAM sampai 2933 MHz. Cuman karena saya adanya ini jadi kita pakai ini dulu. Kemudian untuk storage-nya pakai WD Green, harganya sekitar 400.000, untuk RAM-nya tadi sekitar 600.000. WD Green 400.000 ini berkapasitas 240GB M.2 2280 dengan speednya up to 500 Mbps. Kenapa saya memilih SSD yang speednya nggak terlalu kenceng? Simple aja, karena dia murah, harganya 400.000. Jadi kalau misalkan kita total Intel NUC-nya ini 4 juta, RAM-nya 600.000, kemudian SSD-nya 400.000, berarti harganya sekitar 5 juta. Murah kan ya? Dan sebenarnya untuk Intel NUC ini baik storage ataupun RAM-nya bisa kalian up lagi. Jadi misalkan kalian pakai storage yang 1 TB bisa, dan karena slot RAM-nya dual channel, kalau kalian pakai 64GB bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan. Terus kata rakit di Intel NUC ini jangan dibayangkan kita ngerakit PC yang di mid tower atau full tower yang kompleks, apalagi sampai kalian membayangkan harus solder sana sini. Enggak ya, proses rakitnya ini bener-bener gampang banget karena udah ada motherboard, casing, dan juga prosesornya. Jadi kita hanya butuh merakit atau memasang RAM dan juga storage-nya di Intel NUC ini. Jadi benar-benar sesimpel itu, nggak butuh keahlian khusus untuk memasangnya. Kalau misalkan udah terpasang ya tinggal diinstal OS, bisa pakai Windows, pakai Linux, atau OS favorit kalian. Kenapa menurut saya UMKM ini lebih mending pakai Intel NUC dibandingkan pakai PC yang minimum PSU-nya 450 watt lah? Karena untuk Intel NUC ini hemat daya banget. Jadi untuk Intel Core i3 10110U ini kalau misalkan full load TDP-nya itu hanya 25 watt. Dan kalau kita gunakan Intel NUC ini sebagai digital sign, maka biasanya dia akan nyala 24 jam nonstop. Kita anggap aja nyala 24 jam nonstop biar enak hitungnya. Jadi ini sebagai contoh aja. Jadi sekarang per 1 kWh itu biayanya adalah Rp1.400. Itu pun kalau kita pakai daya 2.200 sampai 5.500. Kalau rumah kalian atau usaha kalian dayanya di bawah itu mungkin 1.300, berarti biayanya lebih murah. Dan Intel NUC ini kalau full load ya
ya, dia bisa 25 watt. 25 watt itu berarti 0,025 kWh. Karena 1 kWh-nya itu 1000 watt. Nah, cara ngitungnya 0,025 ini kita kalikan dulu 24 karena kita akan nyalakan selama 24 jam. Kemudian setelah kita kalikan 24, kita kalikan lagi 30 hari karena 1 bulan nonstop. Dan hasilnya itu cuma 18 kWh. 18 kWh dikali harga per kWh-nya 1.400, jadinya cuma 25.200 ya, sebulan loh ya. Bayangkan kalau kalian pakai banner di toko, ngeprintnya itu lebih dari 25.000. Terus kalau misalkan kalian mau ganti banner, ngeprint lagi. Kalau pakai digital sign kan tinggal ganti wallpaper aja, beres. Terus kalau kita pakai PC dan kita ambil minimum PSU-nya aja 450 watt dan skenarionya sama, kita nyalakan secara terus-menerus selama 30 hari, ketemunya itu 324 kWh. Kemudian kita kalikan harga per kWh tadi 1.400, totalnya 453.600 per bulan. Jadi Intel NUC ini intinya lebih hemat 18 kali lipat dibandingkan dengan komputer yang memiliki PSU minimum atau standarnya komputer lah 450 watt. Untuk UMKM, apalagi coffee shop dengan mesin kopi yang dayanya gede banget, tagihan listrik tentu menjadi faktor pertimbangan untuk mengurangi kos. Dan dari sini aja, buat yang suka komen mending rakit PC, mungkin mereka bukan UMKM yang harus mikir banyak mengenai biaya listrik. Selain hemat daya, Intel NUC ini juga hemat tempat karena dia kecil banget dan dimensinya itu kira-kira seukuran telapak tangan saya lah ya, atau gampangnya anggap aja ini hard disk eksternal. Jadi kalau misalkan di tempat usaha, Intel NUC ini bisa kalian jadikan sebagai digital sign. Terus kalau misalkan pulang buat komputeran di rumah, bisa tinggal colokan aja pakai portable monitor, TV atau display device yang lain. Atau mungkin ketika lagi ada event ya, mungkin lagi ada Piala Dunia atau mabar turnamen e-sport, biar cafe kalian atau tempat usaha kalian rame, kalian bisa pakai Intel NUC ini untuk dikoneksikan dengan TV karena Intel NUC ini sudah support triple display yang sampai 4K. Jadi kalau misalkan ada, mohon maaf ya, ada orang tua atau orang muda yang matanya udah silinder, kalau misalkan nonton di resolusi 720p kan kasihan. Jadi biar bisa nonton di resolusi 4K, biar detail gitu gambarnya. Terus masih banyak lagi kegiatan usaha digital yang bisa kita lakukan pakai Intel NUC ini. Contohnya kalau misalkan kalian pengen edit gambar, kemudian gambar tersebut sebagai foto produk untuk kemudian diupload di Instagram atau di marketplace, Intel NUC 10 dengan Intel Core i3 10110U dengan Intel UXD-nya ini masih bisa banget. Dan kalau aplikasi editing kalian butuh GPU render yang kenceng banget, kalian juga bisa manfaatkan port USB-C yang udah support dengan Intel Thunderbolt 3-nya dengan eksternal GPU. Di harga 4 jutaan udah ada port USB-C Thunderbolt-nya. Menurut saya ya udah murah banget. Selain Intel Thunderbolt 3, Intel NUC 10 juga sudah dilengkapi dengan slot SD card reader UHS 2 yang speed transfernya itu up to 300 Mbps. Jadi kalau misalkan habis foto produk dan fotonya itu file RAW yang kapasitasnya gede banget, pakai aja UHS 2 slot card readernya ini biar proses transfer fotonya itu bisa lebih cepat. Terus kalau udah selesai edit foto produk, buat upload di marketplace-nya bisa kenceng juga karena Intel NUC ini sudah dilengkapi dengan Intel Wi-Fi 6 bukan Wi-Fi 5 lagi. Untuk sebuah komputer mini yang sudah support dengan Intel Thunderbolt UHS 2 dan juga triple display sampai 4K, menurut saya di harga 4 jutaan udah worth it banget. Apalagi Intel NUC ini garansinya itu lama, 3 tahun. Jadi kalian bisa dapat investasi jangka panjang buat usaha kalian. Kalau untuk kekurangannya, karena dia barebone ya, hanya ada motherboard dan prosesor, jadi kita harus beli RAM tadi, bisa disesuaikan dengan kebutuhan, dan dia juga tidak ada operating systemnya. Jadi kalau misalkan kalian pakai Windows ya harus beli dulu. Cuman kalau kalian pakai hanya untuk digital sign, kalian bisa pakai Linux atau open source yang lain yang gratis. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau repot-repot rakit, Intel NUC juga sudah menyediakan yang full system, lengkap dengan memori RAM, SSD, dan juga operating systemnya. Kemudian kalau untuk kekurangan lain, dia tidak ada kipasnya. Tapi mengingat cuma 25 watt ya thermal design powernya, dan biar dibikin fanless, biar kita kerja tidak terganggu, ya menurut saya it's okay lah meskipun tidak ada kipasnya. Toh dayanya juga 25 watt, jadi nggak mungkin yang panasnya sampai dar meledak kayak gitu. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.